Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di ASR Universe. Saya sekarang sedang bersama teman sekaligus saudara. Halo, Ada Bambang Hendriana di sini. Wih. berat dulu. Ngerametin sendiri ya. Iya. Kebetulan kita lagi ada project bareng. Jadi Nah, setelah bertahun-tahun sebelumnya kita kerja bareng, hmm, sekolah bareng. hmm, Walaupun kita saudara, mungkin kita lebih enak dan lebih nyaman dianggap berteman teman gitu ya. ya. Karena kalau kalau hitungannya saudara asal gimana belum gitu. belum belum terlalu kenal waktu Hmm. kecil. Cuman pas kenal itu ketika zaman SMA, kebetulan kita masuk sekolah Satu yang sekolah. sama. Jadi itu mulai bertemannya itu di masuk kelas 1 SMA itu. Nah, alhamdulillah sampai setelah lulus SMA itu SMK ya, kita SMK TI Pembangunan Hmm. di Cimahi. Swastanya SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, setelah SMA itu kita masuk di Satu perusahaan. perusahaan yang sama, yaitu PT Wedco Indonesia. Halo, Babe itu nama bosnya. Dan kemudian menjadi Binko Indonesia. Oke. Jadi balik lagi, kita kebetulan lagi ada project bersama. Dan sekarang kita lagi siap-siap mau mudik lebaran. Prepare. Ini tuh di tag videonya itu di tanggal 28 April 2022 menjelang mudik lebaran setelah 2 tahun ini di lockdown. Ya, Dan ini momen mudik pertama ya. momen mudik pertama Setelah- setelah bertahun-tahun. Terakhir mudik Terakhir mudik tuh berarti 2000 berapa ya ke Lampung? 2000. Enggak, ini mah momen mudik dari tempat kerja merantau terus ke rumah gitu. Momen mudik berarti terakhir 2014. Iya, Terakhir merantau kerja tuh Subang. di Subang, kerja di Subang. Nah, itu kebetulan alhamdulillah kita sekarang sudah diperbolehkan mudik oleh pemerintah. Terima kasih pemerintahku yang aku cintai, Bapak Jokowi dan Dan Bapak Menteri. Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih Bapak Luhut, Anda the best. Terbaik. Nah, karena kita udah beres persiapannya, Udah prepare, packing yang udah siap, tinggal nunggu janjian sama teman kita, Rifani. Dia Tapi nggak mau dipanggil Kenny. nggak mau pakai nih, nama betulnya Rifani Putra Kurnia, tapi dia pengennya dipanggilnya Rifan katanya. Kalau nggak Ivan. Ipan. Itu sahabat kita juga, Dari SMA ya? SMA juga sama. SMK. Nah, rencana janjian jam 2 atau jam 3 3. pagi sekalian sahur. Mm-mm. Nah, karena lagi ngisi waktu luang nih, pikir-pikir apa ya? Bikin konten kali ya, asik Ya, gitu kali ya. beginilah. Walaupun belum apa-apa, belum tag videonya udah ngomong ini kayaknya banyak di-cut. Itu. Nah, sekarang banyak di-cut nggak? Sepertinya banyak sih. Yang harus dari di-cut. tadi kita omongin mau di-cut nggak? Sepertinya ada. Cuman ya let it flow aja lah. Anjay. Oke. Nah, kita tuh lagi pengen ngobrol atau ngebahas apa ya? Soal keresahan saya sebetulnya. Keresahan gue. Kalau Jakarta harus lu gue. Bisa tuh lu gue. Eta Aja mah ngam. orang Cikarang eta mah. Eta ngap. Iya. Nah,
Jadi Lucing. itu awalnya keresahan gue gitu kan. Terus kita ngobrol bareng, ternyata Bambang pun merasakan keresahan yang sama gitu kan. Apa keresahannya, yaitu dimana kita punya lingkungan sosial di keluarga besar kita. Ya kan kita sebutkan tadi kita bersaudara. Kebetulan bapaknya ini dengan bapak saya sama-sama bapak-bapak. Sama bapak-bapak. Bukan apa, adik sepupu gitu. Jadi kita sepupuan juga gitu kan. Nah, di keluarga besar kita itu sedang krisis soal generasi milenial ini, atau adik-adik kita, atau apa ya sebutnya, ya generasi milenial lah ya. Kita ngelihat mereka itu sedang krisis berkarir ya, dimana mungkin kelihatannya mereka tidak tahu bagaimana harus meneruskan kehidupan mereka setelah lulus SMA atau SMK gitu kan. Entah itu kuliah atau kerja, mereka belum punya sudut pandang untuk itu. Dan belum merasa penting untuk memikirkan itu. Ya. Mungkin dari faktor itu juga ya. Faktor apa? Dari sekolah kan. Kemarin sekolah. Nah, betul. Kebanyakan daring nih. Ya, sempat libur. Nah, sempat libur juga. Nah, jadi kelihatannya itu ketika pandemi masuk, pandemi datang, dan kita semua merasakan efeknya. Di situ kita merasakan dan melihat bahwa adik-adik kita tuh yang lulus di tahun 2021 itu bingung dan tidak mendapatkan pekerjaan gitu kan. Yang paling intinya sih pekerjaan. Pekerjaan, karena kita berasal dari kultur keluarga yang dimana kalau udah lulus SMA atau SMK ya minimal ya lu harus kerja gitu ya. Nggak ada lu kuliah dulu gitu, nggak ada. Nah, keluarga kita tuh berasal dari keluarga yang kayak gitu ya. Nggak semuanya. Jadi jangan tersinggung ya. Ada yang mementingkan pendidikan, ada, cuman rata-rata seperti itu. Karena memang mau nggak mau, suka tidak suka, kebanyakan kultur di Indonesia, orang tua di Indonesia tuh kayak gitu. Apalagi untuk taraf ekonomi yang menengah ke bawah gitu ya. Atau ke bawah, dari bawah ke bawahnya lagi. Taraf ekonomi yang udah nyuksruk banget lah gitu. Jadi harapannya itu anak-anaknya tuh setelah lulus SMK atau SMA bisa kerja. Tapi ketika setelah pandemi itu perusahaan pun banyak yang PHK, boro-boro mau nerima orang baru kan, yang ada aja di PHK gitu. Sehingga hampir semua ya lulusan pada waktu itu, kalau bisa diangkakan, kita keluarga kita aja itu hampir ada 10 orang lebih yang baru lulus di tahun 2020 dan 2021 itu tidak mendapatkan pekerjaan. Itu di keluarga kita doang ya, 20 orang. Misalkan di keluarga tetangga yang lain atau yang lain mungkin ada juga 5. Wah, itu banyak banget lah. Itu pasti jadi keresahan lulu juga gitu kan, yang merasakan itu pasti ngelihat krisis kayak gitu juga. Pandemi datang, baru lulus sekolah, terus pekerjaan susah gitu kan. Ketambah lagi, alhamdulillahnya saya masih ada pekerjaan gitu kan. Ketambahnya tuh kenapa saya resah banget, karena orang tua keluarga kita tuh kadang suka apa ya istilahnya tuh, menitipkan lah untuk anaknya, bisa nggak kerja di tempat lu gitu, di tempat kamu gitu. Saya
bisa nggak gitu kan. Ya kita tahu juga semuanya gitu kan, perusahaan-perusahaan tuh sedang benar-benar krisis lah gitu ya, tidak menerima orang baru, bahkan yang ada pun dikurangin, sehingga ya dengan berat hati gitu kan, maaf tante, om, uwa, bibi gitu, sedang nggak ada pekerjaan gitu. Sedangkan biasanya memang jadi salah satu solusi juga dari uwa-uwa, bibi-bibi, bahwa ketika anaknya lulus menitipkan ke saudaranya yang udah kerja entah di kota entah di mana, kayak gitu ya bang. Kebiasaan lah, Biasanya kayak gitu. Mungkin baru sebat dulu Boleh sebat dulu. sambil ya. Sebat dulu, ini kita di Nggak apa-apa kan? sponsori oleh Tit. Belum Boleh. belum masuk. Jadi Sponsori ini juga tapi tiap juga ini. ini megangin ini tuh mic ya, karena mungkin kualitas audionya agak buruk, nggak apa-apa lah. Agak bingung mencerna apa isi konten kita, nggak apa-apa ya, mau maklum karena memang Ya untuk awal lah. Insya Allah ke depannya. youtuber abal-abal gitu. Insya Allah ke depannya kan. Dan jangan lupa nih, sekarang lagi nggak jelas gini, di like dulu, di subscribe dulu ya, dan di share nih, orang nggak jelas nih, share. Komen apa aja bebas. Yang penting kritik membangun. Iya. Nah, baru sampai mana tadi? Ya soal pekerjaan Soal gitu kan. pekerjaan. Nah, sebelum kita menyalahkan keadaan Nah, soal susahnya mendapatkan pekerjaan saat pandemi, sebetulnya krisis berkarir itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya, sebelum apalagi pandemi pun kan. ya sebelum pandemi. Di era kita pun waktu pertama lulus sekolah SMK itu kita merasakan ya susah juga cari pekerjaan. Padahal di keluarga kita itu memiliki potensi-potensi besar untuk berwirausaha, karena memang kebiasaan di keluarga kami itu berwirausaha. Ada yang dagang, ada yang punya usaha dulu entah mebel, ada yang bisnis apa bikin dompet, pabrikasi dompet ibu-ibu atau yang kulit kayak gitu kan, bikin sepatu dari Cibaduyut ya kan, banyak kan. Ada yang jadi pemborong apa interior gitu kan, furniture kayak gitu kan. Itu dari dulu udah ada gitu kan, dari orang tua kita gitu kan. Yang jadi bingung dan yang baru saya rasakan sekarang, kenapa ya gue dulu nggak meneruskan usaha orang tua kita gitu kan. Kita cenderung lebih terbawa oleh kebiasaan yang udah ada waktu itu, ya kebiasaan ya bekerja gitu kan. Langsung kita tuh kayaknya ketika lahir tuh langsung punya beban ya. Lu tuh kalau udah lulus kerja, udah lulus sekolah harus kerja gitu kan. Kayaknya udah dibebanin kayak gitu. Nggak semuanya, betul. Cuman yang kita rasain kayak gitu ya. Ini personal kita ya. Jadi kenapa enggak nerusin gitu. Contohnya kayak gue lah gitu kan, punya orang tua yang dulu di bidang furniture kena. Kalau misalkan ada keinginan dari gue atau dari orang tua gue untuk nih kita udah punya asa ini, yuk kita bangun bareng-bareng, kita upgrade gitu kan. Bambang pun sama gitu kan, di usaha bapaknya dulu usaha apa? Ya dulu sempat ke kayak pemborong kayak gitu lah. Oh iya, jadi kayak kontraktor gitu kan. Terus punya kebun juga, berkebun. Terus sempat beternak juga. Sempat berpolitik juga gitu kan. Sempat main di politik. Hampir berapa tahun tuh, hampir lama sih. Udah pokoknya 2 kali periode tuh mencalonkan diri jadi kades. Cuman ya belum takdirnya ya. Belum. Jadi
dari profesi-profesi itu sebetulnya kalau kita sebagai anak muda aware dan melihat kesempatan itu sebagai potensi yang baik buat kita, kita justru akan punya modal yang baik karena orang tua kita udah punya experience dan kuat juga lah. betul, ditambah adaptasi dengan dunia kita atau zaman kita yang sudah digitalisasi, yang ya kan? lebih canggih lah, Lebih dari canggih, era betul. orang tua Lebih kita. canggih. Mungkin kalau kita dulu bisa meneruskan usahanya dengan lebih modern, pakai cara kita gitu kan, itu akan menjadi usaha yang bagus gitu kan, unit usaha yang bagus gitu di keluarga. Ya walaupun di Islam pun tidak boleh ya berbicara mungkin dulu kalau begini, mungkin kalau dulu begitu, mungkin sekarang bisa begini, itu kan nggak boleh. Kita harusnya lebih menerima itu qadarullah gitu kan. Nah itu jadi titik penyesalan kita gitu, sekarang kita udah sadarin di usia yang udah dewasa. Nah sekarang gue tuh ngelihat generasi selanjutnya setelah generasi kita iya, kedepannya, berarti kedepannya tuh harus milenial lah ya, kita juga milenial nggak sih, nggak tahu lah, pokoknya generasi adik-adik kita tuh gue sih pengennya ngasih pandangan ya ke adik-adik semua atau ke ya yang nonton lah, lu pada yang masih mungkin di bawah lahiran tahun 2000 gitu kan lah. Coba deh lebih aware itu apa bahasanya, lebih gimana ya, sensitif dan lebih peka. ngelihat, lebih peka, melihat peluang dari sekitar dulu deh ya, sebelum berharap lu bisa ke yang jauh-jauh kerja di mana gitu kan. Lihat dulu lah ya, kita ambil contoh lah satu case gitu, ada satu keluarga kita yang sekarang berdagang di dunia fashion gitu kan, punya toko di salah satu pusat penjualan fashion di Bandung ya, bisa tahu dong di mana pasar apa. Nah alhamdulillah memang usahanya maju gitu, tapi ketika gue lihat dari sisi anaknya itu tidak ada usaha untuk mengupgrade unit usaha yang bapaknya udah tekunin bertahun-tahun. Apa nih yang dimaksud di upgrade itu? Misalkan cara jualnya yang bisa beradaptasi dengan dunia sekarang. Itu kan udah dunia online semua nih, e-commerce semua, Tokopedia, Lazada, Shopee, apalagi bang? Ya kayak ya itulah tiga besar itu gitu, Bukalapak dan banyak gitu. Udah banyak disediain gitu. Anaknya tuh tidak memanfaatkan itu gitu kan. Kenapa ya nggak mau memanfaatkan itu gitu kan? Padahal itu kesempatan besar gitu. Dan ternyata setelah diskusi dengan orangnya gitu, dengan entah orang tuanya, entah baik gue pun diskusi sama Bambang, gimana ya, atau apa sih pemikirannya, ternyata ya kurang edukasinya dari lingkungan sekitar. Nah dari sinilah, dari konten ini gue berharap gue bisa men-trigger, memotivasi buat generasi adik-adik kita untuk lebih peduli dengan usaha di sekitarnya sebelum dia memutuskan untuk bekerja. Ya, karena ketika bekerja dengan perusahaan lain tentu ada sisi positifnya, kita punya penghasilan tetap setiap bulannya. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba
berwirausaha, karena itu pun punya kesempatan besar di era sekarang ya. Di era digitalisasi itu punya kesempatan yang sangat besar, di mana pusat logistik semua udah dimudahkan, di desa-desa udah ada ya, ongkir yang murah dan lain sebagainya, itu sedang tumbuh banget sekarang gitu. Cobalah manfaatkan itu gitu kan. Itu dari sisi passion, entah dari yang lain misalkan bertani. Nah, ini salah satu usaha yang banyak di kampung kita, yaitu bertani. Paling banyak lah mungkin lah ya. Iya, sawah, berkebun, kayak gitu-gitu. Kayak di Jakarta aja sekarang udah banyak banget tuh jasa penjualan sayuran yang online gitu kan. Itu banyak yang terbantu, ibu-ibu rumah tangga yang misalkan dia mau belanja sedang susah atau apa, karena balik lagi pas pandemi ini kebantu banget tuh yang kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa kemana-mana tapi kita bisa belanja online gitu kan. Ada yang ngirim sayur ke rumah kita. Nah, jadi tinggal ini lah. Bagaimana kalau sedangkan di kehidupan di kampung itu dekat sekali dengan kebun, dengan sawah gitu kan. Kenapa nggak bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal gitu? Iya. Bisa aja kan kita buat unit bisnis sendiri gitu kan, entah skupnya skalanya skala Karang Taruna, RT, RW untuk mengkoordinir itu. Yuk kita bangun gitu kan. Kita kumpulkan sayur-sayurannya, kita buat branding gitu kan, kita jual gitu kan. Dibuat di aplikasi, dimasukkan di aplikasi gitu kan. Ya mungkin untuk di aplikasi itu adik-adik sekarang lebih ngerti mungkin. Lebih ngerti, harusnya lebih ngerti. Soalnya kan kebanyakan untuk generasi penerus kita kan kebanyakan Mainnya untuk belanja di HP, untuk belajar pun di HP, kan harusnya lebih paham lah bagaimana mengelola teknologi. Nah, dari situ untuk adik-adik kita yang kalau ngelihat dan menonton konten ini, boleh konsultasi dengan kita bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Apalagi yang kalian masih bingung untuk kerja apa, belum dapat juga, atau untuk kuliah apa gitu kan. Yang masih bingung ke depannya masih mau bingung. apa nih, mau jadi Yuk apa kita nih. konsultasi bareng gitu. Kita manfaatkan dunia yang udah maju ini, jangan sampai terbawa oleh arus yang jeleknya aja gitu kan. Main game, akhirnya kan dimarah-marahin sama orang tuanya. Mana mah main game wae cenah. Ai titah gawe embung. Gitu bahasa Sundanya kayak gitu. Ya, mungkin kurang lebihnya kayak gitu ya. Gimana pandangan Bang gimana? Ya kalau pandangan saya sih saya pandangan saya gue atau gue oh gitu. gue sih baru berapa bulan di Jakarta, jadi masih saya lah. Masih saya ya. Ya menurut pandangan saya untuk dunia bisnis sekarang ya mungkin lebih efektif, lebih efisien ya dari online ini. Sekarang kan tiap orang, tiap anak atau tiap ibu-ibu, bapak-bapak pun pasti udah pegang HP nih. Iya. Mau kebutuhan apapun semuanya sekarang kan ada di HP. Jadi kenapa nggak kita manfaatin aja nih? Iya, itu dia. Dan jangan takut untuk berkarir sendiri gitu. Mulai karir sendiri gitu kan. Mulai menyusun rencana, bermimpi sendiri. Oh, gue pengen bikin ini nih, pengen bikin itu nih. Oh, pengen kuliah di sini. Itu udah banyak sekali fasilitas untuk memberi pengetahuan buat kita gitu, untuk kebingungan kita sekarang. Ya salah satunya yang paling terbesar dan paling familiar sekarang yaitu Google. Semua informasi ada di Google. Ada Mbah Google kayak gitu. Semua tahu. Ya biar nggak sisirikan, ada Yahoo juga. Oh iya. Ada apa lagi? Ayo. Ada Bing. Bing dan lain sebagainya. Nah, itulah. Kita sih nggak bermaksud so tahu gitu, cuman pengen mengajak aja gitu kan. Karena
kita pun sekarang tuh merasakan penyesalannya karena kita lulusan SMK teknologi ya, teknologi informasi. Bambang sebagai lulusan teknik komputer dan jaringan, gue sebagai lulusan rekayasa perangkat lunak, yang dimana semua ilmu kita tuh sekarang tuh ya sedang tumbuh besar gitu. Tapi kita nggak ada di dunia itu gitu, malah memilih bekerja di perusahaan lain gitu. Dunia lain lah. yang lebih jelas bulanannya gitu kan. Ya tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali gitu kan. Jadi yuk kita mulai sama-sama, dan masih cukup panjang sih yang pengen gue obrolin. Cuman waktunya kayaknya udah berapa menit sih? Udah 30 menit. Udah mau habis memorinya. Udahlah. Cukup sekian, nanti kita lanjut di obrolan selanjutnya di part 2 atau part 3, part 4. Ya mungkin setelah kita di Bandung atau di tempat mudik lain, atau mungkin kalau udah balik lagi ke sini ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke komen yang banyak. Apapun komenannya akan kita tampung. Di share ke grup-grup sebelah, grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Ya dibantu lah ya, dibantu ya. Khususnya ya keluarga lah, insya Allah. Mungkin keluarga lebih. Iya, masa keluarga sendiri nggak mau sih nge-like atau subscribe lah, gratis. Iya, support lah. Oke lah, bye bye. Gimana penutupannya gimana? Penutupannya mungkin bye bye hukum gitu. Sekian dari kami. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.